Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita semua. Hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita menikmati firman-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Pembacaan kita hari ini sampai kepada surat Galatia pasal yang ke-6. Kita akan melihat satu bagian yang tercatat di dalam surat Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia, pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 sampai 10. Demikian firman Tuhan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saya memberikan tema renungan hari ini, yaitu menebar kebaikan. Mari kita melihat, mari kita mengamati ayat firman Tuhan kita hari ini. Surat Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia diakhiri dengan nasihat-nasihat. Rasul Paulus begitu mengasihi jemaat yang ada di Galatia sama dengan jemaat-jemaat yang lain yang Rasul Paulus layani. Sehingga Rasul Paulus memberikan nasihat-nasihat kepada setiap jemaat yang ada di Galatia supaya mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Apa yang Paulus nasihatkan kepada jemaat yang ada di Galatia? Paulus menasehatkan, mendorong supaya mereka saling berbuat baik. Yang dinasehatkan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia, supaya mereka saling membantu satu sama lain. Menegur dengan lemah lembut ketika ada salah satu dari mereka, salah satu dari antara mereka melakukan hal yang salah. Saling memberi, saling memperhatikan satu dengan yang lain, saling memberikan pertolongan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dinasehatkan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia, ini adalah nasihat yang baik. Mari kita ambil nasihat ini juga untuk setiap kehidupan kita, menjadi pelajaran untuk kita umat-umat Tuhan, untuk kita jemaat-jemaat Tuhan masa sekarang ini. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu melakukan perbuatan baik. Berbuat baik seperti yang Rasul Paulus nasihatkan kepada jemaat yang ada di Galatia. Seperti apa seharusnya kita dalam berbuat baik? Yang pertama, dalam kita berbuat baik, jangan jemu-jemu. Di ayat yang ke-9 di bagian A di sana dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Dalam kita melakukan apa yang baik, dalam kita berbuat baik, firman Tuhan katakan, janganlah kita jemu-jemu. Dalam berbagai terjemahan mengartikan jangan jemu-jemu ini dengan jangan bosan, jangan lelah, jangan patah semangat. Bapak Ibu Saudara, mungkin ketika kita berbuat baik kepada orang di sekitar kita, perbuatan baik kita itu tidak selalu terbalaskan dengan perbuatan yang baik juga. Mungkin ketika kita berbuat baik, orang tidak menganggap itu. Orang tidak menganggap apa yang kita lakukan. Mungkin ketika kita berbuat baik, kita harus mengorbankan banyak hal. Jangan kita jemu-jemu. Jangan kita menjadi bosan. Jangan kita menjadi lelah. Jangan kita menjadi patah semangat. Teruslah berbuat baik. Seperti apa kita harus berbuat baik? Yang pertama, jangan jemu-jemu. Yang kedua, dalam kita berbuat baik, kita harus melakukannya terus-menerus selagi masih ada kesempatan.
Berbuat baiklah terus-menerus, lakukanlah terus itu selagi masih ada kesempatan. Kita perhatikan di ayat yang ke-10 bagian A, di sana dikatakan karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita. Selagi masih ada kesempatan. Ayat ini menyadarkan kita bahwa kesempatan itu tidak selalu ada. Dalam kita berbuat baik, lakukanlah selagi masih ada kesempatan. Kesempatan itu tidak selalu ada. Kesempatan itu bisa hilang ketika kita dalam kelemahan tubuh, ketika kita sakit. Mungkin di dalam hati kita ingin, kita rindu untuk berbuat baik, melakukan ini dan itu kepada orang lain. Tetapi karena fisik kita, tubuh kita dalam keadaan sakit, maka kita kehilangan kesempatan itu. Tidak selalu ada kesempatan untuk kita berbuat baik. Selagi kita masih ada, diberikan kesempatan daripada Tuhan, mari kita lakukan setiap perbuatan baik. Kesempatan itu juga bisa hilang ketika kita sudah tiada. Ketika Tuhan sudah panggil kita untuk pulang ke rumah Bapa, maka kesempatan itu hilang. Sudah tidak ada kesempatan lagi untuk kita menebarkan kebaikan, untuk kita melakukan apa yang baik. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari terus lakukan apa yang baik, lakukan apa yang benar, selagi masih ada kesempatan untuk setiap kehidupan kita. Yang ketiga, dalam kita berbuat baik, mari berbuat baik kepada semua orang. Ayat yang ke-10 bagian B, firman Tuhan katakan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Berbuat baik kepada semua orang. Dalam kita berbuat baik, jangan memandang rupa. Artinya jangan pilih-pilih mana yang harus saya tolong, mana yang saya harus memberi. Tetapi lakukanlah perbuatan baik. Tolonglah semua orang. Berbuat baiklah kepada semua orang. Jangan berbuat baik hanya kepada mereka yang berbuat baik kepada kita. Jangan berbuat baik hanya kepada golongan tertentu, status tertentu, tetapi berbuat baiklah kepada semua orang. Tuhan menghendaki setiap kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, untuk kita hidup dalam perbuatan baik. Hari ini kita belajar dari apa yang dinasehatkan Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Berbuat baiklah dengan tidak jemu-jemu. Berbuat baiklah terus selagi masih ada kesempatan. Berbuat baiklah kepada semua orang tanpa memandang rupa. Saya percaya ketika kita terus melakukannya, Tuhan disenangkan. Tuhan menghendaki setiap kehidupan kita orang-orang yang percaya hidup dalam perbuatan baik. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Firman Tuhan katakan, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan mau supaya kita hidup dalam perbuatan baik. Dalam hidup kita terus menebarkan kebaikan kepada siapapun dan dimanapun. Mari Bapak Ibu Saudara giat melakukan pekerjaan yang baik. Giat dalam melakukan perbuatan yang baik. Teruslah tebar kebaikan. Bukan untuk diri kita. Bukan untuk puji-pujian bagi kita. Tetapi untuk Tuhan. Supaya orang yang menerima kebaikan itu boleh melihat Kristus di dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati setiap pribadi kita yang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menolong kita untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti Renungan 79. Kiranya setiap firman Tuhan yang kita dengar setiap hari boleh memberkati setiap kehidupan kita. Bagi Bapak Ibu yang rindu didoakan atau menceritakan kesaksian, mari salurkan itu melalui chat WhatsApp
di 0813 2742 0088. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Hari ini kami boleh diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Kami belajar untuk hidup dalam perbuatan baik. Apapun yang kami lakukan, semuanya itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu jadi umat-umat Tuhan yang terus menebarkan kebaikan kepada siapapun dan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Dengan nasihat-Mu, Engkau menuntun kami, dan kemudian Engkau mengangkat dalam kemuliaan-Mu. Engkaulah gunung batu, dan Engkau tetap Allah selama-lamanya. Kiranya kami selalu suka dekat Allah. Kiranya kami menaruh tempat perlindungan kepada-Mu Tuhan, supaya dapat menceritakan segala pekerjaan-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.